kalau saya thread lift selalu biru-biru. Ya, karena mungkin pakai jarum yang tajam dan penusukannya lebih kasar. Kita akan membahas sekarang tentang tindakan tarik benang atau thread lifting. Nah, sangat populer, banyak pertanyaan, banyak mitos-mitos, banyak hoaks-hoaks yang selama ini beredar sehingga membuat pasien itu jadi khawatir. Ya. Hoaks yang paling sering saya dengarkan, ya, kadang infonya pasien justru mendapat dari provider medis, dari rumah sakit, dari klinik, dari dokter adalah, "Dok, saya gak berani benang-benang. Soalnya apa? Suatu saat ini ya, saya ini nggak perlu facelift, operasi facelift. Ya, nah, itu nanti dokternya bakal susah itu, ya. Harus ngambili benangnya satu-satu. Nah, ini benar apa enggak informasi ini, Dr. Faris? Ya, oke. Makasih, Dok. Jadi memang kalau benang, sebetulnya benang yang beredar di pasaran itu bahannya tidak cuma satu macam, tapi ada beberapa jenis bahan. Warnanya ungu misalnya, biasanya namanya BDO. Lalu ada yang warnanya bening, ada yang BCL. Ada juga yang kombinasi antara BCL dan BLLE, atau biasa disebut BDLLE, macam-macam ya, BCLE. Nah, setiap bahan ini punya cara kerja dan ketahanan yang cukup berbeda, Dok. Jadi kalau BDO biasa ketahanannya itu hanya sekitar 6-9 bulan. Lalu kalau yang bening itu bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, tergantung klaim dari masing-masing brandnya. Nah, kalau kita tanya apakah nanti saat dimasukkan benang itu kemudian akan menimbulkan masalah ketika melakukan facelift. Nah, dari ketiga bahan ini sebetulnya ada sedikit perbedaan, karena yang warna ungu atau BDO yang paling cepat hilang itu tingkat inflamasinya atau peradangannya paling kecil, sedangkan yang lain itu lebih besar dan menyebabkan bengkak di awal, perangsang kolagen lebih tinggi, otomatis jaringan di bawah kulitnya lebih keras setelah penggunaan benang tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian, jadi kalau ketika facelift, maka berbeda jenis benang juga berbeda tingkat kesulitan untuk melepaskan jaringan kulit dengan jaringan di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah benang ini tidak hilang atau hilang? Nah, sebetulnya kita juga punya pasien di sini, Dok, yang sudah sering melakukan benang hidup. Mungkin sudah masuk sekitar 20-30 benang dalam jangka waktu yang berkali-kali gitu. Nah, sekali waktu pasien tersebut bilang ke saya mau operasi hidung. Ya, yang saya pesankan ke pasien itu adalah menunggu 1 tahun dari tindakan benang hidung terakhir, lalu baru dilakukan operasi. Pasien tersebut saya titipin pesan, nanti kalau operasi tolong ditanyakan ke dokternya, sisa benangnya ada atau enggak. Nah, ternyata setelah 1 tahun lebih dioperasi, benangnya itu sisanya enggak sampai 1 cm dan hanya ketemu 1 biji. Jadi dia sendiri bilang bahwa dokter saya bilang nggak ada kok, Dok, bersih benangnya. Dan jadi kalau kita pakai benang yang seperti kita pakai di sini, yang ketahanannya sekitar 6-9 bulan atau sampai paling lama setahun, maka ya kita tinggal menunggu waktu. Tapi kalau ternyata pakai benang yang bisa tahannya lebih lama, ya memang harus diinfo untuk operasinya harus menunggu sampai benang itu benar-benar hilang. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah proses pemasangannya. Karena benang ketika dimasukkan itu macam-macam, ada yang needle-nya tumpul, ada yang needle-nya tajam. Kalau needle-nya tajam, otomatis membuat luka lebih banyak di bawah kulit. Makanya kadang ada bilang, "Dok, kalau saya thread lift selalu biru-biru." Ya, karena mungkin pakai jarum yang tajam dan penusukannya lebih kasar. Nah, kalau terjadi luka-luka yang seperti itu dan besar, maka jaringan di bawah kulit juga akan lebih keras dan lebih susah dipisahkan ketika mau operasi facelift. Nah, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi. Satu, bahannya, kemudian lama tidaknya bahan itu ada di dalam kulit, kemudian yang terakhir adalah proses pemasangannya. Nah, jadi kurang lebih begitu, Dok. Nah, proses pemasangan tadi saya lanjutkan ya. Itu pasien ada yang tanya ke saya, "Dok, itu kan benangnya cuma di bawah kulit gitu." Itu kan ada dokter itu yang bilang ya di Instagram atau di TikToknya dia itu melakukan namanya smash lift. Katanya itu sampai dalam, jadi mirip-mirip seperti facelift ya. Nah, terus ada juga yang pasien tuh mengeluh, "Dok, aku takut ya, soalnya aku lihat temenku ya, mari dilakukan tindakan benang, aku nggak tahu dokternya bener apa enggak itu. Rasanya itu jakitut ketarik, jakitut itu bahasa Surabaya apa ya, kayak dimpling ya, kurang merata, kayak ada sesuatu yang ketarik di permukaan kulitnya." Nah,
sebetulnya penempatan benang yang betul itu secara anatomi itu di mana? Oke, jadi benang sebetulnya bisa diletakkan di dua-duanya dok, baik di bawah kulit maupun di smash. Cuman memang untuk mendapatkan efek yang lebih tertarik, ya lebih penarikannya lebih kuat, biasanya memang kita pilih yang di bawah kulit. Kalau kita pakai yang di smash sleeve itu lebih dalam. Biasanya kadang sama lemak kompartemen atau kantong lemak di bawah kulit itu bisa ikut ketarik, tapi biasanya nggak senarik atau seawet kalau di bawah kulit. Jadi memang di bawah kulit lebih disarankan. Nah kalau penyebab dimpling biasanya karena ada perpindahan lapisan ketika kita memasukkan benang. Jadi anggap aja kalau kita mau jahit baju gitu dok, terus kainnya dikasih benang yang nembus tidak rata gitu, otomatis waktu ditarik ya kainnya akan press gitu. Nah tapi kalau kita ada di satu lapisan yang sama terus, maka yang terjadi dia nempel sama benangnya, itu ketarik bersamaan. Dimplingnya kadang bisa ada tapi sangat minimal dan hanya akan hilang dalam waktu beberapa hari. Jadi kalau lapisannya itu bisa satu lapis yang sama, dimpling itu bisa dicegah. Oke. Pertanyaan terakhir, pertanyaan biasanya pertanyaan trivial tapi kali ini cukup serius tapi bermanfaat untuk cara pasien memilih treatment yang cocok untuk dirinya. Pasien datang dengan keluhan biasanya kulit kendor di sini, kita terkenalnya secara medis namanya jaul, yaitu pasien datang untuk tindakan thread lift atau tarik benang itu paling sering karena ini. Nah, tapi selain tarik benang atau thread lifting, itu banyak treatment-treatment lain dengan segala mereknya yang terkenal ya. Saya sebutkan yang saya ingat ya, mulai nama generiknya itu MFU, nama mereknya Ultraformer MPT, Ultera, Ultera Prime, terus ada yang alat-alat lain namanya Morpheus, terus kemudian Density, ada lagi namanya Dr. Felix lebih hafal daripada saya ya. Nah, secara ini ranking by Dr. Felix ya. Nah, yang tindakan itu paling mengangkat, artinya nanti menimbulkan hasil yang paling dramatis, yang paling memuaskan pasien itu ranking 1, 2, 3, 4, 5-nya ya, atau 1, 2, 3 lah ya. Menurut Dr. Felix itu yang paling efektif hasilnya ranking 1 apa, 2 apa, 3 apa? Kalau hasil tarikan paling kuat ya menurut saya pasti surgery. Oh surgery ya, ini di luar surgery. Oh di luar surgery, oke. Kalau di luar surgery sejauh ini yang saya lihat kalau penarikan yang paling kuat ya pasti thread lift pakai benang ya, karena sistem kerjanya benar-benar mekanis. Di benang itu udah ada geriginya, jadi ketika kita masukkan di bawah kulit, geriginya yang satu nempel di kulit, satu nempel di jaringan bawah kulit, udah kayak dikait atas bawah gitu, lalu kita tarik bersamaan. Otomatis efeknya ini menarik secara mekanikal, bukan menarik hanya karena rangsangan kolagen dan lain sebagainya. Jadi pasti yang pertama paling kuat thread lift. Ini yang saya lakukan gitu ya. Kalau dibanding alat-alat yang kita nggak punya, mungkin saya nggak berani compare ya, karena nggak tahu hasilnya. Nah, tapi kalau di yang berikutnya, menurut saya yang paling kuat tentunya di MFU ya. MFU. Kenapa? Karena dia punya dua efek. Satu, merangsang kolagen, kemudian yang kedua menghancurkan lemak. Jadi tampak liftingnya itu nggak cuman karena kulitnya yang lebih kencang, tapi juga ada pengurangan dari lemaknya, jadi lebih kelihatan. Yang terakhir baru colastin atau collagen stimulator. Nah, collagen stimulator karena biasanya memang setelah tindakan collagen stimulator itu langsung kelihatan liftingnya, tapi setelah itu kan dia hanya merangsang kolagen, lalu collagen stimulatornya berkurang, hilang. Nah, jadi efek liftingnya murni hanya dari penambahan jumlah kolagen saja. Nah, baik apapun itu jenisnya. Nah, sebetulnya kalau kita mau ngomong lifting yang betulan lifting itu hanya thread lift. Kalau yang lain karena hanya bergantung pada perangsangan kolagen, maka menurut saya lebih tepat disebut tightening. Tightening, betul. Jadi lebih ke kencang tapi bukan menarik. Jadi kurang lebih rankingnya seperti itu. Kalau Dr. Felix belum dipanggil kan sama susternya?
Oh saya, ya. Terpaksa kita akhiri dengan bintang tamu Dr. Felis Kusmana. Terima kasih. Terima kasih.